Hai Jaman, Halo Jaman, selamat datang di podcast. remaja idaman. Yeay. Udah dibuka nih. Sekarang kita mau bahas apa deh? Ya, buat episode ke-7 ini ya, kita itu pembahasannya bisa dibilang cukup berat nih. Kita bakal bahas Waduh, tentang cinta. waduh, Berat kan? Aduh. berat banget. Emang dia Iya. pernah jatuh cinta gitu? Langsung gitu ya pertanyaannya. Oh Aduh, iya dong. to the point sekali. Ya ini sambil ya curhat gitu ya, curcol. Kalau ditanya pernah atau enggak, mungkin kalau mungkin beberapa tahun yang lalu aku bakal jawab pernah. Tapi kalau aku yang sekarang aku bakal jawab nggak tahu. Kenapa? Karena kayak makin kesini tuh aku makin nggak tahu itu namanya perasaan itu namanya apa. Terus ya pokoknya aku nggak tahu apakah itu kayak falling in love or no, I don't know. Tapi ya gimana ya? Ya pokoknya sejauh ini ya, selama 20 tahun lebih ini adalah kayak satu orang yang kayak tahtanya tuh paling tinggi gitu di hati seorang Dia Mufida. Iya. Tapi aku nggak mau nyebut itu kayak falling in love sih. Aku juga nggak tahu apa namanya. Jadi ya kalau ditanya pernah atau enggak, jawabannya aku nggak tahu. Kalau kamu? Aku kayaknya tahu ya orangnya. Udahlah, udah. Gak mau Kalau di-spill kamu nih. apa? Gak mau di-spill nih. Enggak. Kalau kamu pernah gimana? Apakah seorang Sri Rahmayanti pernah jatuh cinta? Kalau menurut pandanganku sih nggak pernah. Aku nggak pernah kayak terlalu gitu sama orang. Aku terlalu orangnya tipe yang banyak mikir gitu. Kalau seumpama aku suka orang ya, terus aku mikir, emang kalau aku suka dia, untungnya buat aku itu apa? Waduh, langsung mikir ke keuntungan ya. Kayak bisnis banget. Aku kayak nggak mau ngerugiin diri aku sendiri. Ya, bagus. Bagus itu. Anak manajemen sekali ya. Apa-apa harus dipikir keuntungan dan kerugian. Iya. Aduh. Ya, bisa. Hmm, Menurutmu deh, boleh ya. nggak, jatuh cinta itu boleh nggak sih? Ya boleh lah. Siapa yang larang? Tuhan aja lo nggak ngelarang hambanya buat jatuh cinta. Tapi kan terkadang itu membawa kita ke hal-hal yang negatif gitu. Walau nggak selalu, tapi kebanyakan yang aku lihat di sekitar aku itu ya bawa ke hal negatif. Makanya aku selalu mikir, apa sih keuntungan yang aku dapatkan gitu. Ya, gini loh, cinta itu nggak salah. Yang salah itu mungkin orangnya ya, kayak individunya. Iya, masalah bahwa dampak baik atau buruk itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing kan. Kayak gimana cara dia ngelihat sesuatu, cara pandangnya gimana, cara pikirnya gimana. Terus kalau misalkan ada something, ada masalah tentang kayak bisa berhubungan dengan cinta, terus cara dia ngelihat masalah itu, cara nyari solusinya gimana, atau cara bersikapnya gimana, itu kan tergantung pribadi masing-masing. Kayak nggak ada patokan aslinya kayak harus gini, kalau gini tuh salah, kalau gini tuh bener, itu kan ya kayak apa subjektif lah pandangan orang-orang tentang kayak cinta atau tentang something yang berhubungan dengan cinta kan beda-beda gitu loh. Jadi kalau misal ada yang bilang kayak cinta itu kebanyakan bawa pengaruh negatif, bawa pengaruh yang nggak baik, itu ya jangan salin cintanya, lihat sendiri kayak orangnya tuh gimana gitu. Pokoknya jangan salin cinta lah, cinta itu nggak salah kok. Oke, kalau yang kamu bawa perubahan positif atau negatif? Loh kan aku nggak pernah, belum, nggak tahu sih, bukan nggak pernah, nggak tahu. Yang itu loh. Eh, ya tentang seseorang itu tadi ya. Uh-uh. Oke. Ya, jadi kan aku tahu dia itu udah dari kelas 5 SD.
itu dari tahun 2012, yang mana sekarang itu kan berarti udah 9, ya kurang lebih 9,5 tahun. Nah, selama kayak rentang waktu selama itu, yang tentu ada banyak hal yang aku dapat dari dia, kayak kayaknya apa ya yang negatifnya? Ya paling apa ya? Kayak jadi tahu mungkin cemburu, sakit hati, setia itu wajar sih. Tapi kalau pengaruh lebih banyak yang tentang dia ya positif lah, kayak gini, simpelnya itu dia itu kan penting banget buat seorang Dea Novida. Adanya dia itu di hidupku tuh kayak sangat-sangat berarti, sangat-sangat penting lah pokoknya. Tanpa adanya dia, itu aku jamin, aku yakin 100% aku nggak bakal ada di titik ini, aku nggak bakal jadi Dea Novida yang sekarang tanpa dia. Udah kayak sesimpel itu aja penjelasannya. Intinya dia banyak pengaruh positif. Ya, dia itu kayak alasan seorang Dea Novida itu mau berjuang, mau bertahan. Ya pokoknya dia sangat-sangat spesial gitu. Positif banget. Kalau kamu sendiri gimana, Yan? Kalau aku kan nggak punya pengalaman sih. Jadinya nggak tahu ya. Belum ada yang bisa dibagiin nih. Ya, nggak. Kita coba turunin aja. Kalau mungkin falling in love terlalu deep gitu, terlalu dalam, mungkin juga terlalu berat. Coba kita turunin ke rasa suka atau tertarik gitu. Sebagai kayak orang normal, sebagai kayak ya cewek usia kita kayak atau tertarik itu sama lawan jenis itu adalah hal yang wajar gitu kan. Nah, kamu juga aku yakin pasti pernah gitu, entah itu berapa lama suka atau tertariknya. Tapi ada kayak dampak positif nggak yang kamu dapat dari rasa suka atau tertarik sama orang lain? Terakhir aku tertarik sama orang lain itu pas aku mau ke SMP nginjak SMA kayaknya. Enggak sih. SMA mau nginjak ya. Nah, itu aku tertarik sama orang karena gimana ya? Karena cara dia berkomunikasi gitu. Aku suka itu. Dan itu menurutku bawa dampak ke negatif. Gimana aku selalu kayak pengen buka HP terus, ke kamar mandi aja buka HP gitu, hanya untuk selalu komunikasi dengan dia. Itu berarti nggak ada dampak positifnya nih? Nggak ada. Nah kan balik lagi, ini juga tergantung pribadi masing-masing kan dampaknya. Ya udah. Oke, berarti kita beda-beda nih. Oh ya, selama umurmu berapa sih, Yan? 19, ya nggak sih? Ya 19 kan. Selama 19 tahun ini, berapa kali kira-kira seingatmu aja kamu suka sama orang? Kalau falling in love kan kayak enggak ya, kita skip aja. Kalau yang suka wis, berapa yang kali kira-kira? Suka benar-benar tertarik gitu sama orang itu cuma satu kali pas SMA itu. Wow. Bukan SMA mau kuliah sih sebenarnya. Aku ingat lagi itu SMP mau SMA. Astagfirullah. Ini mungkin terlalu banyak ya sampai lupa. Iya, udah terlalu lama sih, Dek. Pokoknya aku inget waktu itu aku lagi belajar buat tes gitu. Jadi ingetku tes kuliah, padahal tes SMA. Oh, okay. Oh, berarti nggak banyak juga ya gitu yang bisa bikin seorang Sri Rahmayanti suka gitu. Ya. Seperti tadi, Dek, aku kayak mikir gitu. Emang yakin kamu mau suka sama dia, kayak kamu bisa nerima? Aku mikirnya ke depan, kalau misal kamu benar suka sama dia, kalau misal kamu ntar nikah sama dia, kamu ya apa? Mau terima kekurangannya enggak? Terus keuntungan yang kamu dapatkan apa gitu? Aku mikirnya terlalu jauh. Ngeri banget pemikiranmu, ke depan banget gitu ya. Aku aja tuh kalau misal sekedar suka tuh nggak mikir sejauh itu. Iya, soalnya aku takut nantinya kalau suka terus beneran cinta, takutnya ya kalau pas beneran dibawa ke masa depan, aku takutnya nggak siap gitu sama orang itu. Jadinya aku mikir dari kalau aku suka, aku udah mikir gitu. Gimana nanti kalau sama dia. Terlalu jauh. Nggak apa-apa sih, ada bagusnya juga kalau mikir kayak
terlalu visioner gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau kamu deh, berapa kali Apa? sih suka sama orang seorang diajeng? Banyak. Ya nggak apa-apa lah, manusiawi. Iya, kayak kalau tertarik itu lebih banyak lagi. Kalau suka ini yang aku anggap gitu ya, yang kayak ya aku mau akui gitu. Berapa ya? SMP Berarti ada yang nggak diakui, kasihan. Ya itu kayak bentar doang gitu kayak skip. Ya Allah. Benar, SMP tuh ada satu. SMA itu aku lupa ya sudah SMA aja. Oh, SMA itu tiga kali ya. Iya, 3, mungkin 4. SMA itu 4, berarti 5. Itu siapa aja sih? Ya 5 kali ya. Nggak tahu Wah, juga sih. juga. Tapi tuh kayak alasan, tapi aku tuh kalau bisa kayak suka itu ada alasannya gitu loh. Dan, iya, ini baru aku mau pengen tanya gitu. iya. Alasan apa sih yang membuat seorang Diajeng Novida suka sama orang? Penasaran aku. Iya. Kalau misalnya ini arahnya ke suka ya. Jadi ini tuh nggak ada hubungannya sama yang seseorang yang 9 tahun lebih tadi. Soalnya dia beda. Itu nggak tahu alasannya apa kalau yang itu. Kalau yang anggaplah 5 ini. Aku lupa sebenarnya ada berapa. Tapi kayak 5 ini. Oh, 6. Nambah 1. 6. Lupa terus. Nggak mau nambah lagi? Nggak tahu ntar kalau ingat. Lupa aku. Ya, kalau yang SMP ini simpel aja sih. Karena dia pinter. Dia paling pinter seangkatan gitulah. Tuh. Terus, tapi dia ini nakal. Tapi enggak. Astagfirullah, tapi aku suka karena dia pinter. Sesimpel itu. Kalau yang pas SMA, awal SMA itu, suka sama seorang karena dia ganteng. Astagfirullah. Dia kakak kelas. Tapi dia udah punya pacar. Ya Allah. Sekali. Dan yang pas aku suka sama ini tuh ternyata temenku itu juga suka sama dia, tapi aku nggak berantem sih, malah ketawa aku sama temenku. Ya Allah. Terus yang pernah suka sama teman sekelas itu karena dia pinter, sesimpel itu aja, karena dia pinter. Terus pernah suka sama kayak pas ada lomba gitu ya, lomba kayak sebetulnya tuh apa ya, olimpiade yang diadain kayak dari UNER gitu. Waktu itu suka sama juara pertamanya. Kenapa? Karena dia pinter. Terus juga pernah suka sama seorang. Kenapa? Karena yang 2 orang ini, yang pas SMA kelas 2, satunya kelas 2, satunya pas kelas 3. Kenapa? Karena mereka soleh gitu. Terutama yang pas 2 tahun lalu yang kelas 12 mau kayak ke kuliah itu karena suka sama seorang kan, karena dia soleh. Nah, itu. Soleh banget nih orang. Ya itu sih alasan kalau nggak pinter, soleh. Udah. Aduh, berarti kalau Simpel pengen jadi suami masa depan Mbak Diajeng harus pintar, soleh, ganteng. Waduh, gini. Kayak Ya, yang 9 tahun dong. aduh, kalau aku, ya aku emang suka kayak cowok yang pintar, tapi nggak semua cowok pintar aku suka. Ada temanku kan, kayak cowok pintar banget, terus dia juga baik banget, tapi aku nggak suka. Kenapa? Iya Aku kan, juga nggak tahu. kan suka nggak perlu alasan. Perlu lah. Kalau suka tuh perlu menurutku ya. Tapi pendapat orang beda-beda. Kalau tiba-tiba ngerasa ada feel deh, kan kita nggak bisa maksa sih. Aku suka sama dia, nggak mungkin dipaksa. Oh jangan. Ya aku juga nggak masuk juga sih. Maksudnya kayak nggak yang nolak gitu, nggak juga sih. Ya udah, kalau suka ya gimana? Tapi nggak pernah lama sih aku kalau suka, ya paling sebulan gitu kali ya. Kecuali 2 orang yang kayak aku sebut soleh tadi itu, tuh lumayan agak lama karena ada something gitu. Yang kalau aku ceritain di sini bakal terlalu lama, jadi nggak usah. Ya pokoknya ada something gitu. Itu sih kalau dari aku. Terus aku tahu kan kamu itu orangnya hobi nulis. Semua orang
ada dalam hidupmu yang kamu ceritain tadi itu kamu jadiin tulisan nggak? Ya Allah, bentar, tak inget-inget. Ya, dari beberapa itu tadi ada dua diantaranya itu ada di ceritanya Diana series, yang pokoknya tentang Diana. Nah, muncul di bagian di cerita yang mana itu berdasarkan kayak based on true story, kayak mereka misal aku ketemunya dia pas kelas 1 SMA, ya berarti di ceritanya Diana itu pas Diana kelas 1 SMA. Gitu. Aduh, kalau disukain Mbak dia enak ya. Ada kisahnya. Nggak gitu juga. Nggak perlu aku suka, nggak perlu aku sukain baru masuk ke cerita, nggak kok. Ada yang nggak aku suka, maksudnya bukan nggak aku suka sih, kayak sekedar tertarik dikit doang itu bisa kok masuk ke ceritaku. Buktinya yang Diana pas kuliah itu kan ada banyak orang kan itu. Padahal kalau misalnya tanya tuh, ya aku nggak suka sama mereka, tapi cuma kayak ya sempat tertarik dikit gitu, tapi aku malah jadiin mereka kayak pemeran utama atau yang kayak sosok yang aku sayang gitu di situ, karena ya aku gambarin kayak baik banget dan segala macamnya. Mas apa lagi nih? Aku bingung nih kalau masalah gini. Aku juga bingung kalau cinta-cinta, aduh. Masih amatir. Iya. Kayak belum pro gitu loh. Dea, menurutmu kalau kita suka atau cinta sama orang, kita itu harus memiliki dia nggak? No. Enggak sih. Kan ada pepatah mengatakan cinta tidak harus memiliki. Ya, aku setuju sih itu. Dan oh ya, aku nggak tahu, tapi kayak aku nggak pernah cerita deh kamu. Belum pernah, belum sempet. Lupa mungkin. Ya di sini aja sekalian cerita. Ini tuh aku lupa pernah cerita ini ke siapa aja, tapi kayaknya kalaupun aku pernah cerita ke orang lain itu hanya beberapa orang, tapi kalau nggak pernah cerita juga ya kayak emang belum pernah aku ceritain juga. Jadi pas kelas 6 ini dimana aku udah tahu orang itu tadi ya, kayak yang dari 9,5 tahun yang lalu. Jadi seingatku tuh pas kelas 6 mau ke kelas 7 di peralihan SD ke SMP gitu, itu aku pernah bikin komitmen sama diri aku sendiri. Pengen tahu nggak komitmennya apa? Pengen dong. Aku boleh suka sama siapapun, entah itu mau teman sekelas, teman seangkatan, kayak kakak kelas, adik kelas, itu bebas siapapun. Tapi aku nggak boleh pacaran. Itu adalah komitmenku sama diriku sendiri. Dan selama SMP aku bisa, terus pas SMA itu aku nyoba nerusin, bisa juga alhamdulillah dan sampai sekarang. Gitu deh. Berarti Mbak Dea nggak pernah pacaran ya? Enggak, alhamdulillah. Dan aku seneng banget sih itu. Kayak bersyukur aja gitu loh. Dan aku juga nggak kepengen, aku nggak tahu kenapa, kayaknya ini emang takdir Tuhan dan aku sangat-sangat bersyukur. Dimana kayak ketika ada orang lain itu mungkin nggak, sebenarnya tuh kayak menghindari pacaran karena tahu pacaran itu dosa, tapi dalam dirinya tuh kayak pengen pacaran gitu, jadi kan kayak berusaha untuk menghindari, berusaha untuk menahan hawa nafsunya gitu loh. Sedangkan aku, ya aku emang nggak ada hawa nafsu, nggak ada keinginan buat ke situ gitu loh. Jadi ya bersyukur banget gitu. Waduh. Kalau ya kamu gimana? Aku tahu sih kamu nggak pernah juga. Kamu nggak pernah kan sama kayak aku? Pernah sih. Karena serius? Pacaran itu kan? Oh, iya. Karena aku sekali kasihan sama dia. Pernah sekali nggak sih? Iya, karena aku kasihan. Tapi itu cuman kayak beberapa jam tok gitu. Aku mikir lagi. Astagfirullah. Aku mikir, aku punya dosa. Terus aku mikir kalau keluarga aku tahu, pasti aku bakal kayak dimarahin gitu. Soalnya keluarga aku nggak ngebolehin aku kayak pacaran, selalu diingetin gitu. Kalau kamu pacaran, kamu dosa. Terus kamu juga bisa kayak sekolahmu, pendidikanmu itu bisa terhenti. Karena di sini banyak kayak suka sama orang, terus pacaran, terus dia nggak jadi lanjutin sekolah, dia menikah gitu deh sama pacarnya. Oh iya ya. Itu pas kelas berapa itu Yandi?
Ya itu pas barengan pas aku itu suka sama orang lain yang tadi itu. Oh, itu pas apa? SMP mau ke SMA atau SMA mau ke kuliah? SMP mau ke SMA. Oh, ya ampun. Kayak, Terus tapi gimana aku sampai kabarnya sekarang sekarang? ngerasa salah gitu. Walaupun Oh, kamu kasihan, nggak harus kok kamu nerima nah, orang lain. Gitu. iya nggak harus emang. Terus gimana kabarnya? Kalian masih temenan nggak? Dia jadi suaminya temanku. Waduh, udah nikah. Ngeri Iya, sekali. aku kan datang ke pengantinnya kemarin yang aku Oh, upload di WA. oh, itu tapi teman seangkatan. Itu apa ya, dibilang seangkatan enggak kayaknya deh. Soalnya nggak pernah satu sekolah sama aku. Oh, oke Kalau oke istrinya oke. ya satu sekolah terus dari SMP sampai SMA. Satu Wow, kelas. oke oke oke. Itu pengalaman yang wah, kenapa aku harus memiliki pengalaman kayak gitu? Nggak apa-apa, nggak apa. Jangan diulangi. Ya nggak mau lah deh. Iya. Berarti kamu punya satu mantan ya? Iya, tapi kayak aku bilang mantan juga kayak aku Nggak sama dia dianggap. gitu. Iya, nggak ada niatan gitu. Cuman ya kan gitu orangnya. Tapi kalau sekarang Iya. ada yang kayak gitu, aku langsung blokir loh. Ya Allah. Soalnya ya aku nggak mau kayak terdistract gitu sama gitu-gituan. Iya, heeh. Iya, jangan dulu Yanti, jangan dulu. Ntar kamu galau-galau. Soalnya aku masih Nggak baik, muda, nggak baik. Nggak nggak baik baik. buat kesehatan. Tapi kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa sih? Lah kan udah terlanjur. Tapi ya harus bisa ngontrol diri sendiri sih. Masalahnya aku itu orangnya nggak bisa ngontrol diriku sendiri deh. Nah, itu susahnya itu di situ. Tapi aku baik-baik saja sih. Aku ngerasa kayak hidupku baik-baik saja walaupun tanpa gituan. Soalnya ada kamu. Ih, enak banget kamu bisa baik-baik aja. Aku tuh pernah bilang di ceritaku aku lupa deh Ana yang pas semester berapa. Pokoknya bilang kayak orang yang paling kayak enak gitu adalah orang kayak hidupnya yang tenang gitu adalah orang yang nggak lagi suka sama siapa-siapa, yang nggak lagi menjalin hubungan dengan siapa-siapa. Soalnya kan kayak nggak terikat apa-apa, nggak perlu mikirin kayak orang lain yang nggak penting gitu loh. Nah, itu kayak enak banget gitu loh hidupnya. Pengen aku, tapi sayangnya nggak bisa. Astagfirullah. Pengen apa? Ya gitu, nggak ada siapa-siapa. Nggak bisa. Nggak bisa, astagfirullah. Kan kamu cuman dari jauh. Iya, walaupun dari jauh efeknya, Masya Allah. Ngaruh banget ya. Banget. Banget, banget, banget. Udah, Bahas apa lagi nih udah deh? level akut. Gini-gini. Aku tiba-tiba kepikiran sesuatu nih. Kalau kan katanya itu cinta dan sakit hati itu adalah kayak sepaket gitu loh. Kayak nggak bisa dipisahkan. Kalau kamu jatuh cinta ya, kamu bakal ngerasain sakit hati juga. Aku juga pernah baca ada yang bilang kayak sisi lain dari mencintai adalah sanggup menahan sakit hati gitu. Pokoknya intinya cinta dan sakit hati itu kayak satu kesatuan gitu lah. Nah, kamu pernah nggak ngerasain sakit hati? Nggak pernah. Soalnya Enak gini ya, banget. aku kalau Ya Allah. kayak udah interest sama orang gitu, aku pasti langsung doa. Ya Allah, aku nggak mau sakit hati gitu. Ya Allah, udah antisipasi Langsung doa. gitu ya. Aku nggak mau, emang bener-bener nggak mau sakit hati. Aku nggak mau nyiksa diri aku karena orang gitu. Apalagi orang itu kayak nggak ada gunanya buat aku. Waduh. Wow. Kalau kamu deh? Jangan ditanya. Itu hasil cerita-cerita itu dari mana? Kalau nggak Dari dari sakit hati. Tapi kalau sakit hati gitu, nulis kita Ya jadi lancar Allah. nggak sih? Aku nggak Iya, pernah bisa, sakit bisa. hati, tapi kalau kayak ada masalah keluarga lagi nangis, itu nulis kayak lancar banget. Bisa, bisa, bisa. Nah, salah satu kayak
cerita yang kayak hasil benar-benar hasil dari sakit hati itu adalah yang judulnya 2812, kisahnya Arsen sama Naila. Nah itu gara-gara setahun yang lalu ada berita, ada gosip yang nyebar kalau itu seseorang yang tadi balikan sama mantannya. Nah itu aku gara-gara itu. Ya Allah, jadilah cerita itu. Itu sebenarnya cerita itu harusnya endingnya tuh happy ending, tapi karena aku mikir kalau happy ending itu kayak perjalanannya terlalu mulus, jadinya aku bikin endingnya ngegantung. Ya Allah. Tapi kamu pernah cemburu nggak, Yan? Kalau sakit hati nggak pernah, oke. Kalau cemburu, kayak nggak pernah juga ya. Enggak Soalnya dia, cemburu, aku nggak itu pernah kan gitu. ya soalnya kalau cemburu kan kayak nyambung ke sakit hati gitu kan. Berarti kamu nggak pernah Hidupku, juga ya? hidupku kayak mulus-mulus ya. Iya, hidupmu itu kayak flat tapi enak, seru gitu. Percayalah, Yanti, di luar sana tuh banyak yang pengen kayak gitu. Aduh, ya Allah. Kalau kamu pasti pernah dong yang tadi itu yang diceritain ya. Sering. Astagfirullah. Gak baik Terus buat kesehatan. kalau kamu sakit hati gitu, ya apa cara kamu perbaikinya deh? Aku pengen belajar nih. Waduh. Ya, pasti apa dulu nih kayak contohnya. Misal tadi ya, balikan sama mantan. Atau dia jadi pacar Ya. sahabat itu nggak pernah ya? Apa? Atau yang kamu suka itu jadi pacar sahabatmu nggak pernah ya? Bentar. Pernah nggak ya? Nggak pernah sih. Tapi pernah kayak ada beberapa yang aku suka itu kayak chattingan atau dikabarkan deket sama temanku gitu. Tapi ya udah, nggak penting juga. Dan pastinya pas mereka deket aku juga udah nggak suka gitu loh. Jadi ya udah bodo amat. Bodoh amat. Tapi kalau yang itu tadi kayak misal karena cemburu juga karena dia misal balikan sama mantannya, itu caranya gimana ya? Ya awalnya pasti juga sedih gitu ya. Astagfirullah. Iya, kayak setiap ngeliat kayak postingannya atau video-videonya tentang itu, ya ya gimana sih. Tapi lama-lama mikir, mendingan kayak aku tuh nggak tahu apa-apa daripada aku tahu terus sakit hati gitu loh. Jadi memilih untuk mengurangi kayak nyari tahu tentang dia sama si pacarnya itu. Terus juga ya berusaha buat menerima itu karena ya aku mau dia bahagia, aku mau ngeliat dia bahagia sama siapapun dia bahagia itu terserah dia. Yang penting dia bahagia. Terus ya sama aku yakin sih sama diri aku sendiri. Kalau kamu tahu di Instagramku yang kayak di apa sorotan itu yang dibaca tahun berapa ya 2020 kalau nggak salah itu, aku juga pernah bilang pacar itu belum tentu jodoh. Jadi ya udah mereka baru pacaran jadi ya udah belum tentu juga gitu jodohnya. Bener sih. Terus juga sekarang kan mereka putus katanya. Ya Allah. Oh iya, ada sih isu-isu putus. Tapi aku nggak tahu ya itu beneran atau enggak. Tapi kayaknya beneran deh. Tapi ya nggak tahu. Deh, aku pengen nanya ini deh. Masalah Apa-apa? jodoh. Waduh. Menurutmu jodoh itu ada emang udah tertulis dari sananya atau kita bisa nggak sih minta dia buat jadi jodoh kita? Jadi maksudnya kita ketemu sama orang nih. Nah, karena waktunya tepat dan juga kesempatannya tepat, jadi dia jadi jodoh kita gitu. Oh. Tapi sebenarnya mungkin dia bukan takdir kita. Bisa nggak sih? Bisa nggak ya? Aku nggak tahu ya, soalnya nggak pernah kayak ngulik itu lebih dalam. Tapi kalau menurutku, jodoh kita tuh udah ada dari ya jauh banget sebelum kita lahir ke dunia ini gitu. Itu udah ada, kayak udah tertulis di sana. Terus yang masalah kamu bilang kayak ketemunya di waktu tepat atau apa tadi yang tepat-tepat itu, menurutku jodoh itu akan datang di waktu yang tepat, di keadaan yang tepat, pokoknya segala macamnya tepat, tapi itu bukan tepat menurut kita, tapi tepat menurut versi Tuhan. Dan mungkin tepatnya kita sama versi Tuhan itu beda gitu loh. Mungkin terkadang menurut kita belum tepat, kayak misal kita lagi sedih atau gimana, terus tiba-tiba datang orang nggak dikenal gitu, tapi ternyata itu adalah kayak tepatnya menurut versi Tuhan, ya walau alam gitu, nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya intinya menurutku udah ada sih dari sananya, udah disiapin sama Tuhan. Tapi
ya kita gimana cara kita untuk menjemput jodoh kita itu ya kan harus dengan cara yang baik gitu loh, biar jadi kita juga baik gitu hasilnya. Ya kan? Berarti itu udah nggak bisa diubah. Aku nggak, balik lagi aku nggak tahu sebenarnya ini gimana. Tapi kalau masalah bisa diubah atau enggak, itu kayaknya gini sih. Kalau misal kayak masalah orangnya itu ya tetap itu. Kayak misal aku ya jodohku si I gitu ya misalnya. Udah tertera di sananya I. Nah itu ya bakal tetap dia. Tapi kayak misal sifatnya dia dan segala macamnya itu kan kayak bisa berubah-ubah tergantung dari dianya sendiri, dan misal kayak aku juga sikapku juga kan tergantung dari diri aku sendiri gitu loh. Makanya kita berusaha sebaik mungkin, berusaha memperbaiki diri sebaik mungkin sampai nanti pas kita dipertemukan itu kita tuh dalam keadaan sama-sama baik gitulah. Makanya ada kata-kata jodoh itu adalah cerminan diri kita. Iya. Tapi menurutku gini sih, kadang orang kan kayak sesimpel mengartikan kalau jodoh kita misal pinter ya, kita pinter jodoh kita pinter, kayak kita baik jodoh kita baik, kita soleh jodoh kita soleh. Kadang nggak gitu juga, soalnya kalau misal kamu tahu ya, ada kan orang yang kayak entah itu misal si ceweknya itu bisa dibilang kayak nakal gitu, tapi dapat jodoh yang kayak penghafal Al-Quran gitu kan ada kan. Nah mungkin kalau misal orang lihat kayak katanya itu misal jodoh, tapi kok itu bukan kayak cerminan diri, yang satunya bad, yang satunya good gitu kan. Ya belum tentu cerminan dirinya tuh nggak yang terlihat gitu loh. Maksudnya ya yang terlihat memang kayak covernya ini buruk, ini baik gitu. Tapi dalamnya kan kita nggak ada yang tahu gitu. Ya mungkin yang si bad ini punya hati yang baik, yang tulus kan. Makanya dijodohkan dengan cowok yang penghafal Al-Quran itu tadi. Jadi untuk ya kita cuma tahu covernya aja, untuk dalamnya ya Allah yang tahu gitu. Iya. Udah hampir setengah jam aja nih. Mungkin kita tutup di sini dulu ya, soalnya kepanjangan, kasihan kalian yang dengerin. Iya, okay. Boleh. Buat kalian yang mau request tema podcast buat minggu-minggu selanjutnya, kalian bisa langsung hubungin kita melalui DM ke IG Dea. Ya, @Dea_Novida. Atau ke IG-ku @sriramayanti900. Dan jangan lupa ya, dengerin podcast ini setiap malam minggu jam 8 malam. Ya. Gimana deh? Ada di Anchor, YouTube, sama Spotify. Nama akunnya Dea Novida. Jangan lupa dengerin ya, biar malam minggu kalian bisa terisi dengan apa ya? Iya, biar nggak galau sendirian gitulah. Ya udah cukup segitu aja ya. Ya, pokoknya buat yang lagi falling in love, yang lagi jatuh cinta, yang lagi mencintai atau yang lagi dicintai, pokoknya ya jangan cuma ngandelin perasaan, tapi juga logikanya dipakai. Jangan sampai kalian kehilangan kontrol atas diri kalian sendiri karena adanya orang lain. Ya, pokoknya jaga diri baik-baik. Semoga yang kalian cintai atau yang mencintai kalian itu bisa bawa dampak yang baik buat kalian. Pokoknya ya semoga yang terbaik lah buat kalian. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye. Bye.